Salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan pengawasan benih ternak ialah pengoleksian embrio. Pengoleksian embrio dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Adapun prosedur-prosedur pengoleksian embrio adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menyiapkan sapi donor. Pastikan sapi betina telah mengalami superovulasi dengan perlakuan penggunaan hormon-hormon yang diperlukan. Superovulasi dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon-hormon gonadotropin. Hormon yang digunakan antara lain FSH, PMSG, GnRH, PG2-alfa, progesteron, dan HCG. Selanjutnya adalah ketika ternak donor telah menunjukkan tanda-tanda estrus, berarti ternak tersebut telah siap untuk dibuahi. Adapun tanda-tanda ternak mengalami estrus adalah terlihat vulvanya dengan istilah 3A, abang, abu, dan anget. Lalu keluar lendir dari vagina, terlihat gelisah, yaitu menaiki sapi atau kandang, vulva bengkak dan hangat warna kemerahan, dan ekor sapi sering diangkat ke atas. Setelah ternak birahi, ternak donor dikawinkan dengan cara kawin alam ataupun menggunakan teknologi inseminasi buatan. Embrio akan berkembang kurang lebih selama 6 hari. Selama proses perkembangan, embrio akan melakukan perjalanan menuju uterus, di mana embrio ini akan dipanen atau dikoleksi. Adapun proses pemanenan dan koleksi embrio disebut dengan flushing. Flushing dilakukan pada hari ke-6 sampai ke-8 setelah inseminasi buatan atau kawin alam yang pertama. Pemanenan embrio dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Penyiapan media dan menyiapkan peralatan. Yang selanjutnya adalah melakukan fiksasi pada ternak di kandang jepit, kemudian mengeluarkan feses dari rektum dan dilakukan pengecekan ovarium untuk mengetahui jumlah korpus luteum terhadap sapi donor yang telah diprogram superovulasi tersebut. Selanjutnya adalah melakukan anestesi epidural. Anestesi epidural ini dilakukan dengan menggunakan preparat anestesi lokal. Pemasukan preparat anestesi dilakukan di antara tulang sakral, tulang ekor 1, atau di antara tulang ekor 1 dan 2. Setelah anestesi bereaksi, dilakukan fiksasi terhadap ekor ternak. Selanjutnya adalah pembersihan sekitar vulva dengan menggunakan air bersih. Dilakukan desinfeksi dengan kapas alkohol dan dikeringkan dengan kertas tisu. Memanipulasi serviks dengan menggunakan cervix expander untuk mempermudah pembukaan serviks. Kemudian dimasukkan Foley kateter dan diposisikan dalam sepertiga apeks depan kornua uteri sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan balon kateter tadi diisi udara sesuai dengan besar diameter lumen uterus sekitar 10 hingga 15 mili dengan menggunakan spuit 20 cc untuk fiksasi Foley kateter. Selanjutnya adalah mengeluarkan stilet. Kemudian, Foley kateter disambung dengan perangkat alat flushing yang dihubungkan dengan media flushing dan wadah hasil flushing. Selanjutnya, flushing tersebut dilakukan dengan cara membilas kornua uteri secara berulang-ulang menggunakan media flushing dengan volume setiap pembilasan antara 10 hingga 60 mili. Ini disesuaikan kapasitas kornua uteri. Setelah flushing selesai, kemudian uterus dispul dengan antibiotik atau antiseptik sebanyak 10 hingga 50 mili dengan menggunakan intrauterine injector atau gun spool. Dan sapi donor diinjeksi dengan preparat prostaglandin FD-alpha atau PG2-alpha sebanyak 1 dosis dengan tujuan meluruhkan korpus luteum supaya sapi donor dapat bersiklus kembali. Lalu,
Hasil embrio yang telah dikeluarkan tadi atau yang telah dipanen dibawa ke laboratorium dan dilakukan penanganan.